Baik, saya memperkenalkan nama saya Yunius Nurul, NIM 232201256. Saya dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi. Saya akan membahas materi visi operasi. Salah satu memecahkan salah satu jenis persoalan program linear yang paling menantang, yaitu masalah minimasi menggunakan teknik metode simplex. Tujuan akhir kita adalah menemukan kombinasi variabel x1, x2, dan x3 yang menghasilkan nilai fungsi tujuan z yang paling kecil atau minimum tanpa melanggar batasan yang ditetapkan. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang mana pembahasan masalah yang kita akan bedah langkah demi langkah, yaitu fungsi tujuan minimis z. Z sama dengan min 3 x1 tambah x2 tambah x3. 2. Fungsi kendala, di mana fungsi kendala mempunyai 3, yaitu x1 kendala x min 1 kurang 2x min 2 tambah x min lebih kecil atau sama dengan 11. Kendala kedua min 4x min 1 tambah x min 2 tambah 2 kali 3 lebih besar atau sama dengan 3. Kendala ketiga itu 2x min 1 kurang x min 3 sama dengan min 1. Baik, masuk kita dalam pembahasan kedua, yaitu transformasi ke bentuk baku, yang mana narasinya langkah paling krusial adalah mengubah sistem pertidaksamaan dan persamaan ini menjadi bentuk baku yang wajib karena simplex hanya beroperasi pada persamaan yang memiliki variabel basis awal. Yang mana dalam pembahasan transformasi ke bentuk baku ini mempunyai kendala. Kendala satunya 11 sama dengan, karena tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan. Ini menunjukkan bahwa masih ada sumber daya yang tersisa untuk membuat sisi kiri dan kanan seimbang. Kita menambahkan variabel stack atau S1. Variabel S1 ini langsung menjadi basis awal kita. 2. Kendala kedua 3 sama dengan tanda lebih besar atau sama dengan, berarti ada kelebihan nilai minimum yang harus dipenuhi. Untuk menyeimbangkan persamaan, kita mengurangi variabel surplus atau S2. Namun pengurangan ini menghilangkan variabel basis, sehingga kita wajib menambahkan variabel artifisial atau R1 sebagai basis penolong. Baik, kendala ketiganya itu 3. Min 1 sama dengan, kendala persamaan ini memiliki dua masalah. Pertama, ruas kanan bernilai negatif. Kita harus mengalihkan seluruh persamaan dengan min 1 agar menjadi positif, yaitu 2 kali 1 kurang x3 sama dengan 1. Kedua, karena ini adalah persamaan, kita wajib menambahkan variabel artifisial atau R2 sebagai basis penolong. Sebagai narasi lanjutan, setelah itu kita memodifikasi fungsi tujuan Z, karena ini minimasi dan kita menggunakan variabel artifisial atau R1 dan R2. Kita harus memberikan penalti yang sangat besar atau dilambangkan M pada variabel artifisial ini. Min Z sama dengan min 3 x1 tambah x2 tambah x3 tambah M R1 tambah M R2. Penambahan M ini memastikan bahwa sistem akan berupaya keras mengeluarkan R1 dan R2 dari basis
basis sesegera mungkin. Baik, kita masuk dalam pembahasan ketiga, yaitu proses interaksi simpleks dengan penjelasan di tabel, yang mana narasinya kita memulai proses interaktif. Fokus utama kita adalah baris Z ke C yang menunjukkan potensi perbaikan nilai Z, di mana dalam proses interaksi ini ke C ini mempunyai variabel, yang mana variabel ini menentukan masuk atau kolom kunci. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita lihat baris Z ke C. Dalam minimasi kita harus mencari nilai yang paling negatif. Nilai yang negatif yang paling besar atau paling besar mengandung minus M adalah yang akan kita pilih. Baik, dalam langkah kedua, pada interaksi awal, nilai paling negatif jatuh pada kolom X1. Ini berarti X1 akan menjadi variabel masuk karena memindahkannya ke basis yang akan mengurangi nilai Z secara signifikan. Baik, variabel kedua yaitu menentukan variabel keluar atau baris kunci. Langkah ke-1 yaitu hitung rasio. Kita membagi nilai di kolom nilai kanan atau NK dengan koefisien di kolom kunci atau X1. Kita hanya melihat hasil bagi yang positif. Langkah kedua, pilih nilai terkecil, yang mana kita harus memilih hasil rasio positif yang paling kecil. Pemilihan ini menjamin bahwa kita tidak melanggar batas yang ada. Rasio terkecil positif ini menunjukkan pada baris kunci atau variabel yang akan dikeluarkan dari basis atau misalnya S1 atau R1. Baik, langkah ketiga, kita lakukan OB. Kita melakukan operasi baris elementer atau OB untuk menghasilkan tabel iterasi berikutnya, yang mana variabel X1 telah menggantikan variabel yang keluar. Baik, kita masuk dalam pembahasan keempat, yaitu solusi optimal dan kesimpulan, yang mana narasinya proses interaksi ini terus berlanjut hingga kita mencapai kriteria optimal. Kriteria ini terpenuhi ketika semua nilai di baris Z ke C sudah positif atau 0, menunjukkan bahwa tidak ada lagi perbaikan nilai Z yang bisa dilakukan. Setelah kita membahas langkah-langkah sebelumnya, untuk melihat hasil akhir ini, kita lihat hasil dari kolom nilai kanan atau NK untuk mendapatkan solusi manajerialnya. Baik, langsung saja kita pada nilai variabel keputusan optimal, yaitu 1, X1 sama dengan 0, 2, X2 sama dengan 3, dan 3, X3 sama dengan 1. Baik, kita masuk pada nilai minimum Z, yaitu nilai minimum Z, fungsi tujuan Z yang didapat adalah 4. Baik, sebagai kesimpulannya yaitu masalah minimasi ini mencapai nilai minimum Z sebesar 4 ketika variabel keputusan ditetapkan pada X1 sama dengan 0, X-2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 1. Demikian penjelasan mengenai metode simpleks M besar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yahoo.